Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kimia pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai sifat koligatif larutan yang ketiga, yaitu penurunan titik beku larutan. Nah, kita awali dulu dengan melihat penjual es tungtung atau penjual es putar. Nah, pernahkah kalian berpikir, kok bisa ya esnya itu tidak mencair, padahal tukang es tungtung itu kan udah seharian menjajakan esnya. Dia kan nggak membawa kulkas atau membawa es atau yang lainnya ya. Nah, ternyata rahasianya itu adalah dengan menambahkan garam pada saat proses pembuatan es tersebut. Nah, jadi ketika dia menjajakan es putar atau es tungtung tersebut, penjual itu masih membawa wadah atau tempat yang di pinggir-pinggirnya itu masih dikasih es batu dengan garam. Jika es putarnya itu sudah mencair, maka digoyang-goyang lagi sehingga es putarnya itu kembali menjadi padat lagi. Nah, lalu apa hubungannya dengan konsep penurunan titik beku larutan yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Nah, untuk itu kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari titik beku larutan. Titik beku larutan itu merupakan suhu pada saat tekanan uap cairan itu sama dengan tekanan uap padatannya atau titik di mana air itu mulai membeku. Nah, titik beku normal suatu zat itu adalah pada saat zat itu meleleh atau membeku. Nah, itu pada tekanan 1 atm. Nah, jika kita konversikan ke dalam mmHg, maka didapatkan 760 mm Hg. Kalau zatnya itu berupa air, maka air itu akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, jika air tersebut ditambahkan dengan zat terlarut seperti gula ataupun garam atau yang lainnya, maka pada suhu 0 derajat Celcius, larutan gula tersebut itu tidak dapat membeku. Itulah yang dinamakan dengan penurunan titik beku larutan. Nah, selisih titik beku pelarut dalam arti di sini itu adalah air yang bertindak sebagai pelarut dengan titik beku larutan yang dimaksud adalah titik beku air yang sudah ditambah dengan zat pelarut atau gula. Itu disebut dengan penurunan titik beku yang dilambangkan dengan delta TF. Nah, untuk lambangnya titik beku pelarut itu adalah TF0, sedangkan untuk titik beku larutan itu adalah TF. Jadi, didapatkan rumus yaitu delta TF sama dengan TF0 dikurangi dengan TF. Kita lanjut. Nah, kalau menurut hukum Beckmann dan Rolle, beliau mengatakan bahwa penurunan titik beku itu berbanding langsung dengan molalitas yang terlarut di dalamnya. Dengan rumus delta TF sama dengan KF dikalikan dengan M, di mana M itu kan molalitas ya. Nah, molalitas rumusnya kemarin kan molalitas itu adalah mol dikali dengan 1000 per T atau tekanan. Nah, di mana N itu, mol itu adalah massa per mR. Jadi kita turunkan. Jadi intinya itu delta TF sama dengan KF dikalikan M, kemudian kita turunkan lagi kalau mencari molalitasnya. Nah, kita langsung menuju ke soal. Di sini ada soal, yaitu zat A yang masanya itu 3,84 gram dilarutkan ke dalam 500 gram benzena. Larutan itu menjadi membeku pada suhu 0,3 derajat Celcius di bawah titik beku benzena murni. Nah, jika KF benzena 4,5 derajat Celcius per molal, nah itulah massa molekul relatif zat A tersebut. Nah, di sini yang ditanya itu yang pertama ada massa dari zat A.
3,84 gram, kemudian ada massa dari benzena, kemudian suhunya 0,3 derajat Celcius, KF-nya ada 4,5 derajat Celcius per molal. Kemudian dicari MR-nya. Nah, langkah pertama, kita tentukan dulu. Kita kan mau mencari MR. Nah, rumus tadi kan delta TF itu adalah KF dikalikan dengan M. Nah, kita masukkan data-data yang udah ada. Ada delta TF, itu adalah 0,3 derajat Celcius, sudah diketahui di dalam soal, kemudian ada KF-nya itu 4,5 derajat Celcius per molal, kemudian M-nya kita turunkan lagi. M itu molalitas, rumusnya itu mol dikalikan dengan 1000 per P. P-nya itu adalah 500 gram. Maka kita dapatkan mol sama dengan 0,033. Nah, setelah kita mendapatkan mol, maka kita mencari MR dari rumus mol tersebut. Nah, rumus mol itu kan massa per MR kan. Nah, kita langsung aja cari. Mol sama dengan massa per MR. Nah, molnya itu didapatkan 0,033, kemudian massanya itu ada 3,84, didapatkan deh MR dari zat A, yaitu 116,36. Jadi kita runtut ya. Kita cari dulu yang diketahui. Diketahui tadi ada delta TF, kemudian ada KF, kemudian molalitasnya belum diketahui, kita turunkan lagi biar kita tahu untuk mencari MR itu apa. MR itu rumus dari mol, jadi kita lebih mudah. Jadi intinya kita cari dulu kalau ada soal itu diketahui, terus ditanya, kemudian kita jawab rumus intinya itu apa sih, kemudian kita jabarkan aja. Kita lanjut. Contoh soal yang kedua, sebanyak 6 gram urea itu dilarutkan ke dalam 200 gram air pada tekanan 1 atm. Tetapan penurunan titik beku air, KF air itu adalah 1,86 derajat Celcius per molal, dan MR ureanya itu adalah 60. Kemudian hitunglah titik beku larutan. Nah, yang diketahui itu apa aja? Kita cari. Massa urea 6 gram, kemudian massa airnya 200 gram, tekanannya 1 atm, F airnya ada 1,86, MR ureanya ada 60. Kemudian yang ditanya, hitunglah titik beku larutan. Kita cari deh, ditanyanya TF. Nah, untuk mencari TF kan kita harus menentukan delta TF kan. Nah, delta TF itu rumusnya apa? Delta TF sama dengan KF dikalikan dengan M. Untuk mencari mol, kita cari dulu mol ureanya. Mol ureanya itu sama dengan 6 gram dibagi dengan 60 gram per mol. Dapatkan 0,1. Kita masukkan ke rumus. Delta TF sama dengan KF dikalikan dengan M. Nah, kemudian KF sama dengan mol dikali dengan 1000 per P. Kalau kalian mau langsung memasukkan di rumus delta TF sama dengan KF dikalikan M, bisa aja. Kalau mau dicari dulu molnya, juga boleh. Pokoknya intinya seenaknya kalian aja sih. Mau ditulis langsung ataupun dicari molnya dulu. Kemudian KF-nya ada 1,86, kemudian molnya itu didapatkan 0,1 dikalikan dengan 1000, tekanannya 200, didapatkan 0,93 derajat Celcius. Nah, dari sini delta TF-nya sudah diketahui. Nah, kita cari TF. Tadi rumusnya apa? Delta TF sama dengan TF dikurangi dengan TF0. TF kita dapatkan TF0 dikurangi dengan delta TF.
TF sama dengan 0 ditambah dengan dikurang dengan 0,93, maaf itu salah ya, 0,93 derajat Celcius. Jadi didapatkan minus 0,93 derajat Celcius. TF 0-nya kok kenapa bisa 0? Karena air itu adalah 0 derajat Celcius suhunya. Suhu air itu 0 derajat Celcius. Kayak kemarin di titik didih itu kan TB-nya itu 100. Kalau di sini TF0 itu adalah 0. 0 dikurangi dengan 0,93 derajat Celcius. Nah, jadi titik beku larutan yang didapatkan adalah minus 0,93 derajat Celcius. Oke, teman-teman. Contoh soalnya cukup 2 aja ya. Nanti kita belajar lagi mengenai soal-soalnya lagi. Kita lanjut. Penerapan penurunan titik beku larutan. Yang pertama, itu adalah zat anti beku pada radiator mobil. Nah, jadi untuk negara-negara yang mempunyai 4 musim, diantaranya itu mengalami musim dingin juga, agar radiator mobil itu tidak membeku, maka diberikan etilen glikol sehingga terjadi penurunan titik beku cairan pada radiator. Nah, di radiatornya itu tidak rusak sehingga mesin yang ada di mobil itu tetap bagus. Kemudian yang kedua adalah masih di musim dingin, ketika musim salju, salju di daerah tersebut pasti itu kan akan menutupi jalan raya. Ketika kendaraan itu mau berjalan, pasti itu mengalami kesulitan. Nah, untuk membersihkan salju di jalan raya tersebut, maka biasanya itu menggunakan NaCl atau garam dan kalsium klorida yang ditaburkan ke jalan raya. Sehingga penaburan garam tersebut itu akan menurunkan titik beku larutan tersebut, titik beku salju tersebut. Nah, jadi salju akan kembali menjadi air dan jalannya itu bisa dilewati. Semakin tinggi konsentrasi garamnya, maka makin menurun titik bekunya, sehingga salju akan makin banyak yang mencair. Kemudian yang ketiga, nah, hewan-hewan di kutub utara dan selatan itu kok bisa nggak membeku ya, kok bisa bertahan hidup di sana. Nah, ternyata itu disebabkan karena mereka itu mempunyai zat anti beku di dalam darahnya. Sehingga hewan yang berada di daerah yang beriklim sangat dingin itu mampu bertahan hidup. Apa uh, apa uh, apa sih tadi? Apa zat anti bekunya? Nah, setiap hewan itu memiliki zat anti beku yang berbeda-beda. Kalian bisa searching di Google zat anti beku yang dimiliki beberapa hewan kalau kalian mau ya. Oke. Kita lanjut yang terakhir. Membuat minyak kelapa tradisional yang dihasilkan itu biasanya akan cepat membeku. Nah, pada pagi hari itu malah cepat membeku lagi karena minyak itu memiliki titik beku yang tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pada minyak kelapa ditambahkan garam-garam atau vitamin E agar terjadi penurunan titik beku sehingga minyak kelapa itu tidak membeku pada suhu yang rendah. Oke, cukup sekian dari saya. Nanti saya akan share link YouTube lagi untuk pembahasan mengenai diagram PT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.